Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu kawan-kawan. Saya kali ini akan bicara tentang problematika jumlah dan distribusi dokter di Indonesia. Ini perlu saya sampaikan supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jumlah dan distribusi dokter Indonesia berdasarkan data yang terbaru. Data yang saya dapatkan bersumber dari KKI, kemudian dari PBID, kemudian dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kemenkes, kemudian BPS, data berikutnya saya dapatkan dari AIPKI, kemudian dari KDI, dan kemudian dari sebuah laman yang membicarakan tentang pendapatan seorang dokter muda. Kawan-kawan, kalau saya lihat di laman KKI, jumlah dokter di Indonesia, dokter umum itu ada 165.453. Dokter spesialis 49.425. Sehingga total dokter umum dan dokter spesialis adalah 214.879 dokter. Bagaimana data dari BPID? PBID menunjukkan bahwa ada dokter umum 159.810, dokter spesialis 44.682 dokter, sehingga total dokter umum dan dokter spesialis yang terregister di ID adalah 204.492. Nah, bagaimana dengan data dari Kemenkes? Saya mencoba mencari di internet tentang data dari Kemenkes ini, dan saya mendapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021. Di situ ada satu tabel yang menyebutkan bahwa total tenaga medis yang terdaftar 173.707. Ini meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi. Dan dikatakan bahwa dokter umum adalah 60%-nya dan dokter spesialis adalah 24%-nya. Sehingga kalau saya bicarakan dari sini, terlihat bahwa jumlah tenaga dokter itu menurut data ini adalah 149.913 dokter. Kalau kita bandingkan antara yang terdaftar di Kementerian Kesehatan yang ada dalam buku ini dibandingkan dengan di KKI, kelihatan jauh. Juga dibandingkan dengan PBID juga jauh. Sehingga hal ini perlu kita perhatikan secara tersendiri. Nah, ini saya mendapatkan tabel ini dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, ya, di mana dikatakan total tenaga medis 173.707 yang meliputi dokter dan dokter gigi, sehingga dokter umumnya 60%, dokter spesialisnya 25%. Total menurut angka ini adalah 145.913 dokter. Maka dibandingkan dengan KKI yang 214.878 dan ID yang 204.492, tentu 145.913 ini beda sangat jauh. Mari kita tengok bagaimana distribusi para dokter. Kita lihat di sini, sahabat sekalian, bahwa untuk dokter umum kita lihat per wilayah atau per provinsi, bahwa paling banyak memang ada di Jawa Barat, yaitu 21.454. Kemudian di DKI Jakarta 21.058. Kemudian di Jawa Timur dokter umumnya ada 15.728. Kemudian di Jawa Tengah ada 14.064. Kemudian disusul ada Sumatera Utara 8.491. Kemudian ada Banten 6.847. Kemudian ada Sulawesi Selatan 5.857 dan disusul oleh
Banten, Bali, Riau, dan Langro, Aceh, Darussalam. Jadi distribusi ini saya menggunakan data-data dari PBID karena tidak setinggi KKI, selisih 10.000, dan berbeda dengan dari Kementerian Kesehatan. Data-data ini tentu bisa dirunut dengan mudah di laman KKI dan dari PBID. Bagaimana dengan distribusi dokter spesialis? Kita lihat sini kawan-kawan, bahwa paling banyak spesialis itu tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta. Total spesialis yang ada di Jakarta itu 8.290 orang. Kemudian di Jawa Barat ada 5.731. Kemudian dokter spesialis di Jawa Timur 5.694. Berbagai macam spesialis. Disusul dengan Jawa Tengah 4.363. Kemudian disusul oleh Sumatera Utara. Spesialis yang di sana adalah 2.305. Kemudian disusul Sulawesi Selatan 1.816, Banten 1.704, dan Bali 1.669. Kemudian disusul oleh provinsi yang lain. Terlihat bahwa memang di Jawa, kemudian di Sumatera Utara dan beberapa provinsi lain termasuk Bali, memang tempat tinggal yang paling disenangi para spesialis. Nah, jumlah spesialis di Indonesia saat ini adalah 44.682 orang dan tersebar di 37 jenis keilmuan. Masing-masing ini mempunyai perhimpunan tersendiri. Kita lihat di sini para sahabat sekalian bahwa paling banyak adalah spesialis obstetri ginekologi. Di sini terekam 5.184. Kemudian disusul oleh spesialis penyakit dalam ada 5.019. Kemudian disusul oleh spesialis anak 4.771. Kemudian ada bedah umum sebanyak 3.467. Kemudian disusul oleh bedah yang lain seperti bedah ortopedi, traumatologi. Namun di sini ternyata untuk spesialis anestesi dan reanimasi jumlahnya juga sudah mencapai 2.893. Ada spesialis saraf 2.410, kemudian spesialis mata 2.371, dan tentu akan semakin berkembang dokter-dokter spesialis ini, dan semoga seiring waktu makin banyak jumlahnya. Nah, sekarang kawan-kawan, mari kita lihat rasio dokter dan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, saya menggunakan data jumlah penduduk dari BPS. Ya. Jumlah penduduk Indonesia saya ambil tahun 2021. Ini adalah 272.682.500 jiwa. Ya, 272 juta lebih. Ya. Kemudian jumlah dokter di Indonesia, dokter umum dan dokter spesialis total itu adalah 204.492 dokter, jadi umum dan spesialis. Kemudian jumlah dokter umum di Indonesia, jadi dokter umum saja itu 159.810. Dan jumlah dokter spesialis Indonesia 44.682 dokter spesialis. Nah, tentu kita hitung saja secara sederhana, bila rasio untuk dokter umum dan spesialis, dokter secara keseluruhan, maka ada 204.000 dokter 492 untuk 272.682.500 orang populasi jiwa, ya. Maka perbandingannya adalah satu dokter untuk 1.333. Jadi total dokter umum dan spesialis dibandingkan dengan jumlah penduduk total
maka satu dokter untuk 1.333. Nah, bagaimana kalau kita hanya hitung dokter umum saja? Dokter umum ada 159.810 untuk 272 juta lebih penduduk Indonesia. Maka rasionya adalah satu dokter umum melayani 1.706 jiwa penduduk Indonesia. Bagaimana kalau dokter spesialis? Maka terlihat bahwa satu dokter spesialis bisa melayani atau potensi melayani 6.102 jiwa penduduk Indonesia. Jadi 1:6.100. Nah, mari kita lihat per provinsi. Contohnya Aceh, di situ ada 5 juta penduduk, ada 4.340 dokter umum, maka rasionya 1 dokter untuk 1.229. Jadi 1 untuk 1.229. Sedangkan spesialisnya karena ada 980, maka ada 1 dokter spesialis untuk 5.443 penduduk. Sumatera Utara untuk dokter umum 1 dokter untuk 1.759. Ya, saya fokus ke dokter umum. Untuk Sumatera Barat rasionya adalah 1:1.400. Kemudian Riau 1:1.300. Jambi 1:1.700. Sumatera Selatan 1:2.200. Bengkulu 1 dokter umum untuk 2.200. Lampung 1 dokter untuk 3.100. Kepulauan Bangka Belitung 1:1.400. Kepulauan Riau 1:1.600. Nah, yang Jakarta ini sepertinya sangat istimewa. Kenapa? Untuk 10 juta penduduknya ada 21.000 dokter umum, dan ternyata rasionya adalah 1 dokter untuk 500 penduduk di Jakarta. Jadi 1:500 ya. Kemudian Jawa Barat 1:2.200. Jawa Tengah 1:2.600. Ini kelihatan populasi di Jawa Barat, Jawa Tengah ini memang padat ya. Kalau di Yogyakarta 1:1.100 ya. Untuk Jawa Timur 1 dokter untuk 2.500. Ya, ini Jawa Timur ini penduduknya banyak karena saya tinggal di Jawa Timur. Banten 1:1.700. Nah, Bali juga ternyata sudah hijau, sudah biru ya teman-teman, karena 1:890. Jadi di bawah 1.000 ya. Kemudian Nusa Tenggara Barat 1:3.200. Nusa Tenggara Timur 1:3.200. Kalimantan Barat 1:3.100. Kalimantan Tengah 1:2.200. Kalimantan Selatan 1 untuk 2.200. Kalimantan Timur 1 untuk 1.400. Kalimantan Utara 1 untuk 1.600. Dan Sulawesi Utara ternyata juga 1:920. Jadi mirip Bali, mirip DKI Jakarta. Sulawesi Tengah 1:2.500. Sulawesi Selatan 1:1.500. Sulawesi Tenggara 1 untuk 2.300. Gorontalo 1:2.400. Kemudian Maluku 1:2.400. Kemudian Maluku Utara 1:2.100. Papua Barat 1:1.400 dan Papua 1:2.600. Kalau lihat perbandingan ini, seluruh provinsi mempunyai kemiripan, di mana di luar Jawa dan di Jawa juga rasionya sekitar itu. Nah, sahabat sekalian, bila asumsi rasio terbaik
adalah 1 untuk 1000, ya 1 dibanding 1000, berarti di Indonesia memerlukan 272.000 dokter umum. Ya. Saat ini sudah ada 204.492 dokter secara total. Maka kekurangannya adalah 272.000 dikurangi 204.000, maka kekurangan Indonesia untuk memperoleh rasio 1:1000 masih memerlukan 67.500-an dokter. Ya. Jadi kita masih kurang dokter 67.508 untuk memperoleh rasio 1 dokter untuk 1000 penduduk. Nah, potensi solusinya apa? Ya, solusinya adalah kita lihat produsen dokter. Siapa yang memproduksi dokter? Saat ini adalah Fakultas Kedokteran. Ada berapakah jumlah FK di Indonesia? 92 yang ada. Data saya dapat dari AIPG. Terima kasih untuk sahabat saya di AIPG. Ternyata ada 92 fakultas kedokteran di Indonesia, negeri dan swasta. Nah, ternyata yang paling banyak ada di Jawa Timur. Data ini ada 13 di Jawa Timur, ada FK di Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah ada 9 FK. Kemudian DKI Jakarta ada 9 FK. Kemudian ada Jawa Barat ada 8. Kemudian di Sumatera Utara ada 6. Dan di Yogyakarta ada 5. Ya, ini ternyata yang paling banyak FK-nya Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Yogyakarta. 92 inilah yang menghasilkan dokter. Sehingga untuk menambah kekurangan dokter 60.000 lebih ini, maka dari 92 inilah yang menghasilkannya. Nah, kita lihat bagaimana akreditasinya. Ternyata bahwa yang berakreditasi A dari 92 itu ternyata 39 yang A, yang B ada 44, yang C ada 8. Jadi kalau dari 92 FK ini ternyata sebagian besar ada di akreditasi B dan C. Jadi B dan C itu ada 52 lebih. Ini lebih separuh ya, kelihatannya yang mempunyai akreditasi B dan C. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Kenapa ini penting? Seandainya ini bisa A semuanya, maka berarti bisa full capacity, bisa berkapasitas penuh untuk menerima calon-calon dokter untuk dididik menjadi dokter umum, dan itu berarti mempercepat pencapaian kekurangan 60.000 lebih dokter untuk memperoleh rasio 1:1000. Nah, kita lihat ini bahwa yang tersebar ini adalah data-data yang kita perhatikan agar apa? Agar center-center mana saja yang bisa menjadi fokus kita untuk mendidik dokter spesialis. Kalau dokter umum sudah jelas ada 92 FK, maka inilah yang ada 352 prodi yang bisa dididik di Indonesia di beberapa provinsi ini. Ada 17 provinsi yang bisa atau menjadi center pendidikan spesialis. Di situ ada 352 prodi. Dan tentu ini sangat baik kalau bisa dioptimalkan, bahkan dimaksimalkan agar bisa memperoleh jumlah dokter spesialis yang diinginkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih kekurangan dokter ini bisa dipenuhi? Nah, kita kembali, kalau ingin memperoleh rasio yang dianggap terbaik 1:1000, maka kita kekurangan 67.500-an dokter. Nah, kita tengok dari 92 FK ini berapa ya bisa menghasilkan per tahun. Data menunjukkan dari KDI bahwa tahun 2019 itu 92 FK ini bisa menghasilkan 12.113 dokter. Tahun 2020 menghasilkan 10.028. Pada tahun 2021 menghasilkan 10.940. Terlihat bahwa
setiap tahun dengan jumlah yang sebagian besar masih akreditasinya B dan C ini mampu menghasilkan 10.000 sampai 12.000 dokter. Tentu bahwa terlihat dengan jelas di sini bahwa kita bisa mengejar kekurangan 60 ribuan ini kalau dengan potensi saat ini 10.000 sampai 12.000, katakanlah minimal produknya 10 ribuan, maka 6 sampai 7 tahun bisa menambal kekurangan 67.500 sekian untuk memperoleh rasio 1:1000. Nah, itu akan lebih cepat lagi bila 44 FK yang akreditasinya B dan C ini bisa dikejar, dinaikkan menjadi A sehingga kapasitasnya bisa maksimal. Maka untuk memperoleh 67.000 lebih ini dengan 92 FK yang maksimal kapasitas tentu akan lebih singkat lagi, mungkin bisa tinggal 3 sampai 4 tahun lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, di manakah mereka para dokter ini bekerja? Kawan-kawan, tentu tidak mudah memperoleh data ini. Saya mencoba mengeksplorasi data di sini. Dari profil kesehatan Indonesia ini terlihat bahwa ada 36.000 tenaga medis, asumsi saya adalah dokter umum dan dokter gigi yang bekerja di puskesmas. Padahal jumlah dokter umum di Indonesia yang terekam di ID itu adalah 159.810. Ternyata yang bekerja di puskesmas hanya 36.305 dokter. Berarti sebagian besar ada di luar puskesmas atau bukan di puskesmas, berarti di tempat lain. Sehingga kita lihat dari tabel ini yang ada di buku profil kesehatan Indonesia, memang ada 5 provinsi-provinsi di mana sangat kekurangan dokter. Padahal kalau kita lihat kawan-kawan, bahwa sebenarnya di 4 atau 5 provinsi ini dokter umumnya banyak sebenarnya. Katakanlah di Papua itu ada 1.602 dokter umum. Kemudian di Papua Barat ada 780 dokter umum. Di Maluku Utara ada 610 dokter umum. Di Maluku ada 764 dokter umum dan lain-lain. Tentu ada cukup dokter umum, kenapa mereka tidak bekerja di puskesmas? Ini pertanyaan yang perlu kita cari, kita eksplorasi, kenapa ada profil semacam itu. Dan tentu kedepannya kita kalau bisa mencari apa masalahnya, tentu banyak dokter yang bisa berkarya di puskesmas sehingga kelak puskesmas itu akan tercukupi kebutuhan dokter umumnya untuk layanan primer. Kemudian jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Ini yang kami ambil dari laporan juga dari Kementerian Kesehatan, bahwa total dokter yang bekerja di rumah sakit terekam 107.430. Ini tentu meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi. Padahal total dokter Indonesia umum dan spesialis saja itu 204.492. Jadi hampir separuhnya bekerja atau belum terrekord di sini, belum terhitung di sini. Nah, tentu kita semua paham di mana sih kemungkinan para dokter itu bekerja. Tentu ya sebagian besar sebagai klinisi di rumah sakit, di puskesmas, di klinik swasta pertama, klinik utama ya swasta, mungkin dokter praktek mandiri, mungkin ada yang jadi dosen, mungkin ada jadi manajemen, mungkin ada jadi peneliti, ya mungkin jadi pengusaha dan lain-lainnya. Bahkan juga ada dokter yang tidak bekerja. Banyak dokter yang tidak menjalankan profesinya sebagai dokter, ya. Dan kita lihat sebagian besar dokter di Indonesia, apakah dokter umum atau dokter spesialis, mereka adalah klinisi. Kenapa? Karena mereka melayani pasien, memberi pengobatan kepada orang-orang yang sakit, dan itulah klinisi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa mengatur penempatan dokter?
Mari kita lihat kawan-kawan. Kalau di puskesmas itu pasti milik pemerintah daerah ya. Yang bisa ngatur siapa? Ya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya. Jadi kalau dokter mau bekerja di puskesmas, otomatis segala macam terikat pada aturan administrasi dan kepegawaian pemerintah daerah. Nah di situ mulai dari level puskesmas sampai ke atasnya. Sehingga penempatan dokter sebagai klinisi, kalau di puskesmas ya tangannya pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya. Bagaimana kalau di rumah sakit pemerintah? Ya sama, bahwa rumah sakit pemerintah itu ownernya adalah pemerintah daerah. Kalau rumah sakit vertikal ya ownernya adalah pemerintah pusat ya. Sehingga dokter-dokter yang mau bekerja di situ pasti yang mengatur adalah pemerintah daerah ya dan pemerintah pusat, tidak yang lain. Bagaimana klinik swasta? Kalau di klinik swasta yang mengatur ya pemilik kliniknya, owner, ya kan, karena dia yang merekrut, dia yang membayari. Dan jangan lupa pemerintah daerah mempunyai wewenang, entah itu melalui dinas kesehatan atau melalui dinas perizinan terpadu, bahwa dia mempunyai tangan untuk mengatur SIP ya. Jadi SIP itu tetap ada di tangan pemerintah, tidak di tangan yang lain. Jadi kalau sahabat sekalian mau ngurus SIP, tentu bahwa itu adalah ada di tangan pemerintah daerah penentunya ya. Bagaimana kalau rumah sakit swasta? Sama dengan klinik swasta yang mengatur ya pemilik, owner, manajemen, karena dia yang merekrut dan dia yang membayari ya. Namun ingat bahwa itu tidak cukup, dia harus ke pemerintah untuk mengurus izin prakteknya. Jadi boleh atau tidak boleh, pemerintah juga yang menentukan. Kalau pemerintah tidak memberikan SIP, ya tidak bisa bekerja di situ. Maka boleh dikatakan finalnya pengaturan dia bisa bekerja atau tidak di situ ada di pemerintah daerah dalam hal ini, tidak di yang lain. Bagaimana kalau dokter praktek mandiri? Sebagai klinisi praktek mandiri, ya dia sendiri yang atur, namun tetap saja dia tidak bisa bekerja tanpa izin dari pemerintah dalam bentuk SIP. Jelas sahabat sekalian bahwa penempatan dokter memang bervariasi oleh pemerintah, oleh pemilik klinik, pemilik rumah sakit, atau dia sendiri bila mandiri, namun tetap mempunyai otoritas pemerintah, entah itu pemerintah daerah ya, terutama di situ, bisa juga pemerintah pusat untuk mengatur penempatan, administrasi kepegawaian, karirnya, dan SIP-nya. Sangat jelas di sini. Nah, tentu pertanyaan yang terakhir ini susah. Saya juga sukar menjawabnya. Berapa pendapatan dokter umum? Nah, kalau ditanya tentang gaji memang sukar menjawabnya para sahabat sekalian ya. Saya melihat ada suatu tabel yang menarik, tapi sudah agak lama pada tahun 2019. Tapi saya cross check dengan yang lain, ada kemiripan hingga yang tahun-tahun yang terakhir. Di situ dikatakan bahwa distribusi peserta di FKTP. Ternyata di puskesmas itu ada 10.015 puskesmas yang bekerja sama. Dan total pesertanya 157.417.37 jiwa. Berarti untuk satu dokter di puskesmas melayani 15.713. Wow, banyak banget. Satu dokter melayani 15.713. Ini banyak ya, ini banyak ini data ini. Sehingga kalau kita lihat biaya kapitasi terbanyak mana? Pasti di puskesmas, karena memang jumlahnya banyak, kapitasinya juga banyak, sehingga nominal tagihannya juga pasti terbanyak. Satu dokter yang bekerja di puskesmas melayani 15.713. Bagaimana kalau dokter praktek perorangan? Rata untuk DPP atau DPM ini ada 5.254 yang bekerja sama, dan jumlah pesertanya 9.378.000-an. Sehingga untuk dokter praktek perorangan ini, satu dokter melayani 1.700-an, tepatnya satu dokter 1.785. Jadi 1 banding 1.700 ya.
Bagaimana untuk klinik pertama, ya termasuk miliknya TNI Polri, ini jumlahnya ada 6.600-an dan jumlah pesertanya 25.366.000 dan satu dokter di sini kita dihitung dari tabel ini melayani 3.802. Jadi 1 banding 3.800. Bagaimana kalau rumah sakit tipe D pertama? Ini tidak banyak, hanya 32 rumah sakit tipe D pertama dan jumlah pesertanya 141.014. Sehingga dokter yang bekerja di sini satu dokter melayani 4.400-an. Kalau dokter gigi, ya satu dokter gigi melayani 6.900-an. Kawan-kawan, terlihat di sini bahwa memang puskesmas mendominasi, baik dalam total kapitasi ataupun rasio dokter, di mana di puskesmas satu dokter melayani 15.713. Nah, bagaimana pendapatannya ya? Saya hitung secara matematika sederhana saja. Kalau pendapatan kapitasinya seorang dokter praktek mandiri itu dia dapat peserta 1.785 orang, maka pendapatan total per bulan dia adalah 1.785 dikalikan 8.000, sekarang naik jadi 8.800, dan tentu itu ada hitung-hitungan tersendiri kawan-kawan ya. Sehingga saya gampangnya saja 1.785 peserta dikalikan sekitar 8.000, maka brutonya per bulan dia dapat 14.280. Biaya ini akan dikurangi oleh operasional. Untuk apa? Obat, staf yang membantu, listrik, air, dan lain-lain. Ini sekitar 60%. Ya, maka dari 14 juta sekian ini dikurangi 60%-nya 8.500.000 sekian, maka dokter yang bersangkutan dapat 5.712.000. Jadi kelihatan bahwa dari angka-angka ini kita hitung secara matematika sederhana, seorang yang DPP dengan mendapat 1.785 peserta kapitasi di tempat dia praktek, maka penghasilan dia adalah 5.712.000. Banyak sedikit ya. Pertanyaan saya adalah, kalau seorang dokter melayani 15.713 peserta di puskesmas, apa dia tidak sibuk ya melayani orang sakit? Kalau dia sibuk, bagaimana dengan preventif, promotif, dan program-program yang lain? Karena dokternya sibuk dengan kuratif, dan ini yang perlu kita perhatikan. Padahal saya yakin bahwa layanan kesehatan ke depan dengan makin jumlah penduduk makin banyak, usia tua akan makin banyak, kemungkinan sakit akan makin tinggi. Mestinya preventif promotif itu menjadi backbone. Kenapa? Agar kelak orang-orang usia tua masuk usia tua dalam proporsi yang banyak namun sehat. Itu preventif promotif. Namun kalau dokternya sibuk untuk kuratif, untuk preventif dan promotifnya sangat-sangat akan ketinggalan dan memerlukan usaha yang sangat-sangat keras. Saya mencoba typing di Google, berapa ya pendapatan dokter umum di Indonesia? Tuh, macam-macam di situ ya, macam-macam. Muncul macam-macam. Ada yang di Palembang 9.500.000 per bulan. Kemudian ada di Jakarta 6.300.000. Ini rata-rata ini teman-teman. Tangerang 5.500.000. Bekasi 4.400.000 ya. Ini. Kemudian juga ada muncul di situ ya, gaji dokter umum di beberapa tempat di Indonesia. Nah, ini muncul di situ juga di Google ini ya. Mari kita verifikasi bersama. Tapi teman-teman, para sahabat sekalian bisa membuktikan itu, silakan. Dan ingat, ini kita perlu verifikasi. Kita perlu verifikasi dengan baik ke depannya. Ternyata bahwa yang mendapat gaji 10 juta lebih sedikit itu hanya 10%. Yang 9 sampai 10 juta itu 4%.
Yang 7,5 juta sampai 9 juta itu 8%. Dan sebagian besar, 60% lebih, itu gajinya di bawah 6 juta. Sehingga kalau kita lihat di sini para sahabat sekalian, bahwa baik saya typing di Google ini, data di atas dan di bawah, ini mempunyai kemiripan. Juga mempunyai kemiripan hitung-hitungan matematik sederhana yang saya hitung dari tempat mereka bekerja dan kapitasi yang ada, yang sebelum slide ini. Tentu kita merenung ini. Sebuah pertanyaan sederhana yang saya sukar menjawabnya. Dan tentu saya harus menarik napas panjang untuk bisa menjawabnya. Apa yang terjadi bila rasio dokter itu sudah 1:1000? 1 dokter untuk 1000 penduduk. Dan itu nggak akan lama lagi. Mungkin 3-4 tahun lagi. Paling lama 6 tahun. Kalau 92 FK ini full kapasitas. Asumsinya gini, 272 juta penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS semua, full coverage by BPJS. Berarti kita memerlukan, atau Indonesia memerlukan 272.000 dokter yang berpraktek sebagai klinisi dan bekerja sama dengan BPJS. Ya, karena kalau semua sudah BPJS, ya tentu sangat sedikit sekali orang-orang yang mau membayar sendiri, karena memang dia tercover oleh BPJS. Berarti ada 272.000 dokter yang bekerja sama dengan BPJS. Asumsi saya adalah, bagaimana kalau BPJS bermurah hati, mendistribusikan peserta ini sama rata ke dokter? Ada 272.000 dokter, maka setiap dokter akan mendapat 1.000. Iyalah, karena 1:1000, maka 1 dokter akan mendapat 1.000 peserta BPJS. Kalau sekali lagi saya bulatkan angkanya 8.000 per peserta, maka setiap bulan brutonya adalah 8 juta. Dan tentu saja kembali lagi bahwa dengan bruto 8 juta per bulan, maka si dokter akan mendapatkan pendapatan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk hidupnya, untuk menyekolahkan anaknya, hanya 4 juta per bulan. Ya. Tentu asumsi saya ini, pertanyaan imajiner ini perlu kita renungkan bersama agar kita bisa memperoleh solusi yang tepat bila sudah tercipta 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Saya hanya titip pesan para sahabat, kesehatan bangsa adalah masa depan sebuah bangsa. Sangat mudah menghancurkan suatu bangsa dengan merusak kesehatan dari masyarakatnya. Kata Billy Graham, kalau uang hilang bisa dicari, tidak apa-apa, cari lagi. Namun kalau kesehatan itu hilang, kita sakit, ada sesuatu prinsip, hal sangat penting yang kita akan kehilangan. Namun kalau karakter kita sebagai orang baik itu hilang, kita akan kehilangan semuanya. Terima kasih. Semangat pagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.